Orang Banyuwangi merantau di mana nanti hubungi saja. Saya punya grup Ikawangi Dunia. Alhamdulillah dimasukkan grup Ikawangi Dunia. Ikawangi Dunia. Mau dari Irian ada. Jadi saya nanti tinggal kontak adminnya. Mas ada orang Banyuwangi di sana. Nah, ini informasi toh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pengunjung dari Obos Channel. Kembali lagi barengan sama saya Momo Radio Rosak yang masih setia untuk memberikan informasi tentang budaya kesenian yang ada di Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Oke, sebelumnya saya hari ini ada di daerah Giri dan ketemu sama seseorang yang ini dinasnya juga di luar kota, bukan di Banyuwangi. Dia ini seorang TNI. TNI di NTT di Kupang, tapi yang bikin saya pengen datengin dia mumpung dia ada di Banyuwangi, dia ini sebagai pelaku seni juga di NTT dan membawa kesenian Banyuwangi. Oke, langsung Mas Jalubara. Salam kenal sahabat Obos Channel. Dengan saya Jalubara Fonda, asli Giri dan dinas di Kupang NTT. Wow, dinas Kupang di NTT. Ini pas pray ya? Pas cuti ini. Pas ambil cuti. Oke. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, senang kesenian itu mulai kapan? Kalau senang kesenian dari kecil sudah. Dari kecil udah diajak senang. Para pelaku seni yang mulai dari mbah-mbah, kan dari Alas Malang, dari Songgon. Dan kebetulan di Giri sendiri ya tempatnya jaranan dan barong. Jadi ya yang ngomong itu ya para pelaku seni sendiri, para pemain jaranannya. Kadang sampai ditinggal dadi, dititipkan ke orang. Oh, berarti mulai cilik mulai kecil digendong itu udah sering. Terus mulai ada timbul rasa senang pengen coba-coba. Kalau pengen coba-coba itu sudah mulai SD. Cuma belum bisa maksudnya dalam artian ya pengen nyoba, wah dadi itu gimana sih? Pengen dadi nih. Pengen tahu kok orang bisa kesurupan itu seperti apa. Mulai akhirnya penasaran. Ya itu tanya-tanya dan minta ke Anang Yusuf tadi Baluk. Nang Yusuf Baluk minta, Nang tolong saya carikan perewangan yang paling keras, yang paling angker. Itu kalau tidak salah kelas 3 SD. Wih, lu SD aja bayi. Oke, terus awal melok kesenian itu melok ndi? Pertama kali ikut kesenian ikut di Giri sini. Itu mulai bisa jadinya itu ya awal mulanya ya ikut itu. Kalau tidak salah SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu kisaran tahun piro iku? Tahun 2003 kalau tidak salah. Kalau pas saya zaman itu 2003 2004. Nanti bisa terhitung pemain tuwean ya. masih belajar. Oke, terus di Banyuwangi main. Waktu itu sering main, Jan? Masih sering, terutama ngaraknya. Oh, ngarak. Nah, terus ini kan TNI tugas di Kupang. Nah, di Kupang piye kok bisa nemu dalan buat ikut gabung dalam kesenian? Kebetulan dia di Kupang juga punya grup kesenian. Dan perlu diketahui juga ini joki macan. Nah, kan itu jalannya dari mana kok bisa ikut gabung di kesenian di Kupang?
awal mula saya ceritakan dari membawa kepala macanan dulu. Saya dulu beli ke Kang Bilal Karangasem. Iya. Saya bawa ke sana tahun 2017. Kebetulan sekitar bulan September 2017 itu ada rombongan Pak Slamet Diharjo Kemiren atau lebih dikenal Mas Samsul Kemiren. Iya. Membawa tari Lundoyo untuk main di Hotel Aston Kupang. Itu murid-muridnya dari SMK 1 Banyuwangi. Ya, dibawa ke Kupang untuk menarikan tari Lundoyo. Kebetulan saya ketemu orangnya, saya dampingi sampai main sampai acara selesai. Akhirnya dipasrai, Mas. Ini Lundoyo ini harus sampean uri-uri di sini ya. Kebetulan saya punya kepalanya, dikasih badannya yang saat itu masih sederhana dari rangkaian besi itu saja. Iya. Yaitu ketemu September 2017, ketemu grup Ikawangi itu baru berdiri juga 2017. Saya gabungnya April 2018. Oh, berarti ada Ikawangi ya? Ada di grup sana. Ikawangi. Grup Ikawangi NTT. Terus balik mana gue macam-macanan gue fungsi nih gue niate bawa macam-macanan dari Banyuwangi ke NTT ngopo. Awal saya memang di sini sebagai joki macan untuk ngobati kangen saya bawa kepala macan. Awalnya kosongan. Iya. Awalnya itu kosongan, Mas. Jujur kosongan. Tapi setelah adanya grup Ikawangi dan semakin berkembang mengharuskan saya menarikan tari macan-macanan dan pitik-pitikan, akhirnya saya pulang lagi membawa satu media untuk membawa isinya ke sana sekalian. Itu ceritanya. Ngeri ya. Nah, terus ada kan gabung Ikawangi tahun 2018. Betul. Pasti kan belum ada yang ngerti, belum kurang sih ngerti lah. Aku ki sapa? Aku ki padahal di Banyuwangi ya wis sering main jaranan, cuman di sana kan gak ada yang tahu. Itu gimana? Apa muncul aku loh macanan di Banyuwangi pengen melok. Tidak, saya datang ke situ ya hanya silaturahmi awalnya. Ternyata di sana ada bule saya sendiri asli Alas Malang, masih satu canggah. Setelah ngobrol, loh ini orang seni semua, dan di sana ada senior dari pemain jaranan lama, orang Baluk kayak Kang Asis, Kang To, Alek, dan banyak yang lain di sana. Panjak-panjak ternyata dari orang kalau tidak salah Pancoran, dari Kemiren sendiri ada. Ya, akhirnya tergabung di sana. Loh, Mas ini yang biasa main macanan. Akhirnya saya ngerti. Akhirnya saya dipaksa untuk menarikan macan-macanan tersebut sampai sekarang. Saya gurungi macan-macanan. Mungkin pernah handle sing lainnya. Kalau sebelumnya itu saya paling dampingi saja. Dampingi saja, entah dokumentasi apa. Selama belum diminta saya diam. Iya, padahal jurang pengen. Ayo tajak anakku. Wis. Iya. Di sana langsung terbentuk langsung gabung Ikawangi enggak? Iya. Waktu itu Ikawangi udah punya itu enggak grup jaranan belum? Pada saat itu hanya menarikan gandrung saja. Begitu saya datang, begitu menarikan macan-macanan itu, datang peralatan lainnya yaitu pitik-pitikan, kucing-kucingan, macan emplok, buto, kostum buto. Sampai sekarang alhamdulillah semakin lengkap dan rencananya ke depan membuat barong prejeng. Oh, berarti awalnya cuman gandrung sama macanan toh apa? Awal gandrung saja sebelum saya datang. Iya, terus pas sama datang kan dikasih macanan. Ya, macanan toh, yang lainnya gak ono. Pertama kali itu tampil di RRI Kupang. Kita buat skenario bahwa penari gandrung ini pasangan muda-mudi yang terlena sehingga membuat gaduh tempat tersebut. Akhirnya penunggunya datang yaitu berupa macan itu tadi. Karena saya mikir kok belum ada pasangan pitik-pitik aneh. Akhirnya saya buat skenario seperti itu. Oh, jadi awalnya dibuat tari kolosal lah, ada alurnya, ada ceritanya. Jadi belum pure ke jaranan. Betul. Teman setelah itu dikembangkan lagi. Betul. Oke, wih, ngeri ya. Oke, terus
mungkin mungkin ada yang dari Banyuwangi terus pindah keluar kota, pengen dapat informasi atau pengen tahu lah caranya bisa kayak Mas Bara gabung di kesenian juga sama Ika Wangi yang ada mungkin di Kalimantan, lagi merantau di Kalimantan orang Banyuwangi, pengen gabung ke kesenian itu, punya cara aja, punya tips apa cara gimana? Kalau ada orang Banyuwangi merantau di mana, nanti hubungi saja. Saya punya grup Ika Wangi Dunia. Alhamdulillah dimasukkan grup Ika Wangi Dunia. Ika Wangi Dunia. Mau dari Irian ada. Jadi saya nanti tinggal kontak adminnya. Mas ada orang Banyuwangi di sana. Nah, ini informasi top. Itu sudah dalam dan luar negeri Ika Wangi Dunia itu. Oh, jadi enak. Emang untuk orang-orang Banyuwangi punya komunitas tersendiri lah seperti Ika Wangi itu. Jadi tiap kota, di luar kota ada, di luar negeri juga ada. Wih, hangar. Jadi buat para pelaku kesenian yang lagi merantau di luar kota Banyuwangi, kangen sama kesenian dan punya sesuatu lah jiwa seni atau sebagai pelaku seni di Banyuwangi, pengen mengembangkan lagi jiwa seninya di luar kota, bisa hubungi Ika Wangi atau bisa hubungi Mas ini. Ya, nanti bisa dikonfirmasikan sama Ika Wangi di seluruh dunia. Betul. Tenang saja. Nah. Oke, terus iku ceritane ngisi gue Mas. Ya. Ngisinya di Banyuwangi. Betul. Itu di mana? Awal mula saya ya di Nang Yusuf itu tadi. Yusuf, ya. Kedua sudah dapat dari Mbah, terutama dari Boyut Siun Songgon, Bayu yang ikut ke saya itu. Oke, sebentar. Jadi ini dari keluarganya emang ada keturunan dari Songgon. Jadi dari makanya Songgon Bayu. Makanya dapat turunan lah dari sana. Betul. Oke, terus ketiga lagi dari sini, dari Buyut Sayuatika kiri. Ternyata saya waktu ritual di Buyut punyanya almarhum ini lek saya sendiri yang di belakang rumah ini. Dulu senior termasuk generasi pertama jaranan Giri. Beliau sudah meninggal ya. Ya. Jadi beliau sudah meninggal, mungkin macane pengen diwariskan ya. Oke. Mumpung lagi sama orang Kupang, orang Banyuwangi, tapi netapnya di Kupang ya, melakukan kesenian di Kupang. Sebenarnya saya agak sedikit wow ya, karena makasih banget udah membawa Banyuwangi, udah membawa kesenian Banyuwangi sampai ke mengenalkan di Kupang. Nah, pengen tahu tanggapan orang sana sendiri gimana? Apa penontonnya cuman orang-orang Banyuwangi atau orang Kupang mengapresiasi? Alhamdulillah sampai gubernur NTT sendiri mengapresiasi kita, terutama orang Banyuwangi, khususnya umumnya keluarga Jawa di sana, wadahnya besar K2S Kupang. Kita diapresiasi sebagai salah satu yang mendukung dan memajukan kota Kupang sendiri. Kan identik Kupang itu susah, kota karang, tempat terpencil, tapi alhamdulillah kita saling mendukung untuk memajukan kota Kupang tersebut. Oh, berarti bisa dikatakan berkat kesenian Banyuwangi juga bisa mengangkat keadaan di sana lah ya. Betul. Oke. Nas, aku pengen mana? Tenang kok. Terus pengalaman terjauh kayak apa? Oh iya. Main selama di sana kan ada ratusan pulau. Iya. Kira-kira sampai di mana saja? Oke, terus waktu itu Mas, waktu pertama main di Kupang, Saya pertama kali ikut Ika Wangi itu awalnya hanya kayak karnaval, ikut jalan kaki karnaval lah, itu saja dengan memakai ibaratnya itu kurungnya itu yang dibawakan oleh Cak Slamet, Cak Samsul Kemiren ya. Masih sederhana itu, dengan kain hanya hitam putih, belum ada kedoke. Jadi hanya terbatas gitu saja. Kurung belum ada apa-apa. Kain full saja, hitam dan putih.
Oh, terus teko kono. Dari situ saya ada kesempatan cuti, saya dapat kontak untuk membeli kurungnya punya Jaranan Kenjo, kalau tidak salah itu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ya. Kalau tidak salah itu dari Pak Taulik. Saya boyonglah ke Kupang. Tampil di RRI sudah memakai itu tadi. Gitu. Nah, ini di sana tanggapan apa tanggapan kayak di sini kawinan atau hajatan-hajatan, apa cuman tanggapan yang diselenggarakan oleh daerah kayak main di RRI itu kan pasti undangan dari itu Pemda. Itu gimana kalau di sana? Kalau di sana tanggapan untuk kayak nikahan, ada orang mengundang kita itu tetap masih ada, tetap diundang dari orang Jawa sendiri atau orang Makassar. Pernah juga kita disuruh tampil, cuma macannya nggak main karena di acara pernikahan dihadiri kalau tidak salah 3.000 tamu undangan saat itu. Jadi menampilkan hanya tari-tariannya saja, entah itu tari gandrung jaran daun, yang lain. Cuman untuk macane berarti cuman untuk pada saat tertentu yang mengundang ini pengen tampil ada atraksi tersebut baru saya tampilkan. Oke. Berarti di sana sampai dadi yo. Dadi ya kok arek lah kesurupan nih. Betul. Iya. Sempat berapa kali seperti itu. Ya tergantung permintaan itu tadi. Kalau sudah siap berarti kan mengizinkan. Takutnya kan kalau sudah begitu kan kalap meja kursi kadang diterjang seperti itu. Nah, terus ini yang penasaran ya, reaksi dari orang Kupang, karena mungkin saya nggak tahu atau kurang informasi. Di Kupang kan untuk keseniannya sejenis kesurupan gitu kan tidak ada. Iya, bisa bilang belum lah, kurang. Terus reaksinya lihat orang Banyuwangi membawakan jaranan dengan itu kesurupan itu gimana? Mungkin pernah tanya atau denger omongan? Kalau yang saya tahu pada saat itu, kalau asli orang Kupangnya agak takut menghindar ke belakang. Tapi berhubung di sana banyak orang Jawa, orang Jawa itu yang komentarnya, kok ini ibaratnya organisasi baru mulai tumbuh kok sudah berani menampilkan seperti itu. Apalagi sempat saat itu makan silet makan beling, sampai pernah menemukan pusaka lah di sekitar rumah yang mengundang itu ya hampir sama kayak di Banyuwangi lah. Iya, hampir sama. Kalau orang Banyuwangi biasanya pasangan-pasangan. Ya, ada pasangan yang jelek saat itu. Berhasil ditemukan. Wih, sangat. Terus Mas, selama main jaranan di sana pernah nggak ada kejadian yang nggak mengenakan ataupun yang enak yang sampai keinget di sana? Kalau yang dari yang tidak enak dulu ini, yang tidak enak. Pernah kita namanya pelaku seni pasti persaingan itu ada. Ada pernah diserang kita, salah satu pelaku seni terutama ponakan saya sendiri itu sampai dadanya sakit. Pernah seperti itu. Akhirnya kita lebih fokus untuk membentengi kita pemain kita sendiri dengan doa-doa. Dan yang paling seru bagi saya dan masih terkenang pengalaman main sampai ke Pulau Rote. Itu ibaratnya batas paling selatan Indonesia. Mainnya di perbatasan. Perbatasan alhamdulillah bisa sampai sana. Kedua bisa sampai main di Keva Menanu itu sebelum perbatasan dengan Timur Leste. Sedikit lagi Atambua baru perbatasan. Perbatasan Timur Leste. Kurang sidik luar negeri. Kurang 2 jam lagi sudah luar negeri. Itu perjalanan kalau dari base camp kalau dari kota Kupang ke Keva itu perjalanan itu malam naik bis sekitar 5 jam itu, Mas. Kita diakomodasi oleh bisnya Polda saat itu, dibantu. Berarti kayak gini Probolinggo lah. Ya. Itu undangan apa itu? Undangan dari pemerintah? Itu permintaan dari orang-orang Jawa yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara atau Kota Keva untuk mewakili di sana. Kita karnaval jalan kaki, terakhir atraksi
Alhamdulillah dapat seminggu kabar itu dapat juara 2. Alhamdulillah. Wih. Oke. Terus aku mau pertakon apa? Oh ya. Tadi kan ngomong persaingan ya. Iya. Nah, ini penasaran persaingan dalam bentuk apa itu? Apa pelaku senian di sana? Apa pejaranan yang lainnya yang ada di sana? By the way, yang mengayomi kejaranan di sana ada berapa? Cuma satu aja atau lebih dari satu yang punya kesenian itu? Yang punya kesenian di sana selain kita Ikawangi ada namanya reok. Reok sendiri itu yang punya ada dari Kota Kupang dengan Soe punya. Oh, reok ya, reok. Yang mereka punya saat ini masih reok, yang ibaratnya hubungannya dengan ritual apa. Iya. Keseniannya yang ada hanya reok. Oke. Pada saat itu ya mungkin biasalah, namanya orang coba-coba, kita diisengi apa, wajar. Iya, wajar. Cuma kita tidak menanggapi. Itulah, anggap angin lalu saja. Oke. Jadi kita juga berharap ya, reok udah dibuat orang NTT sudah ada kesenian reoknya. Jadi kita juga berharap semoga orang Banyuwangi juga bisa mengindonesia bahkan mendunia seperti reok ya. Jadi kemarin juga sempat ada yang komen di FB tentang barong Banyuwangi, dan misinya juga sama, kalau bisa kalau reok aja bisa nasional, kenapa barong Banyuwangi nggak bisa? Jadi kita minta support dari teman-teman semuanya untuk terus melestarikan budaya Osing seperti barong-barong yang ada di Kemiren ataupun barong-barong Banyuwangi sebelum kesenian kita diakui oleh negara lain ya. Jadi kita harus cinta sama budaya kita sendiri, budaya di Banyuwangi. Oke. Ya. Oke, terus ini kan kalau kesenian Banyuwangi, apalagi sama yang macam-macaman kan udah identik dengan hal-hal yang gaib. Nah, itu nggak takut apa punya dasar entah itu emang punya ilmu kebatinan atau punya kayak pencaksilat atau apa. Jadi bukan berani sih bisa melakukan itulah. Alhamdulillah, yaitu tadi dari keluarga sendiri mungkin sudah diturunkan dari kakek nenek, dari leluhur itu sudah dapat. Ditambah lagi dapat pelajaran dari beberapa orang tua. Saya terapkan untuk ini tadi bekal saya nguri-nguri budaya Banyuwangi. Oh, berarti sempat belajar atau sempat cari informasi? Sempat belajar. Luar. Itu apa itu? Belajar apa itu? Ngaji atau itu ikut paguyuban apa? Kalau di itu satu pertama ke Mbah, jelas belajarnya. Kedua ya ke orang itu dari mulai perguruan pencaksilat. Oh, ikut pencaksilat. Ikut pencaksilat. Saya kebetulan murid Pancabela Banyuwangi yang sekretariatnya di Kampung Ujung. Dan kebetulan dulu almarhum Bapak Muhammad Suroso juga mengajarkan, karena saya termasuk murid yang paling bandel karena suka jaranan itu tadi. Akhirnya dari beliau pernah dilunturkan semua pegangan-pegangan saya. Ya, masih berupa perewangan itu dilunturkan 1 tahun saya. Tapi lambat laun beliau ganti dengan kodam. Lek, kalau pengen main jaranan pakai kodam saja, jangan pakai perewangan. Iya. Akhirnya diajarilah dengan tata caranya, cara perawatannya, pengalamannya itu. Terus kan ini kan udah punya kodam atau bahasa singkatnya perewangan ini. Ada perlakuan khusus nggak seperti teman-temannya di Banyuwangi? Ada mungkin tirakat tiap malam Jumat kasih sajian ngasih apa? Kalau malam Jumat saya biasanya hanya saya kasih minyak. Tapi kalau untuk malam Jumat legi tetap perlakuannya ya kasih sandingan lah. Iya. Kasih segarum. Tetap kita harus merawat dan nguri-nguri sesuai yang diajarkan para leluhur seperti itu. Oke. Terus ini kan off di Banyuwangi
seminggu lebih ya? 2 minggu tepat. 2 mingguan. Terus kan di sana yang anu bareng. Di sana saya pasrahkan ada. Oh, ada. Oh. Saudara-saudara yang merawat sudah kasih tahu caranya apa. Saya titip ibaratnya. Aman. Kemana ya? Sih, soalnya gak nggawa catatan cek. Aku gak catatan. Enakan los ngene iki. Aku dibatasi ya akhirnya. Apa ya sampai sampai mana ya? Ambune enak. Tenggara men. Bos. Anu. Ning komplek itu pernah juga melaku-melaku ya pernah meden-medeni arek. Pada saat itu awal mulanya itu masih liar sebelum di itulah. Ya pengalaman di sana kan waktu bawa barang pertama kali masih kosongan aman-aman saja, tapi begitu saya bawa isinya apa termasuk anak saya sendiri melihat loh kok ada hewan makhluk di dalam rumah, akhirnya saya keluarkan, saya taruh luar rumah. Iya wis, kejadian. Oke, lanjut lagi. Selama punya apa kodam atau yang ikut jaranan itu ada nggak kejadian aneh, kejadian di luar nalar mistis yang dialami Mas Bara sama atau keluarga? Kalau kejadian awal mula tidak ada Mas, karena kepala barong yang saya bawa itu tepatnya kepala macan masih kosong. Tapi begitu pulang lagi cuti saya bawa isinya ke sana. Nah, mulailah di dalam rumah sering terlihat macan apa, terutama anak karena masih umur 2 tahun 3 tahun. Oh iya, itu masih polos, masih peka. Akhirnya biar tidak terganggu saya bawa keluar, taruh di luar rumah. Malah tetangga atau yang orang-orang yang peka itu melihat, loh ini macannya siapa ini keliling di komplek TNI ya, ibaratnya begitu. Oh di sana? Iya, di dalam komplek TNI, saya tinggal di dalam komplek TNI. Akhirnya kejadian seperti itu saya kurung lagi, saya masukkanlah ke badannya, sekalian ada kepalanya ya saya taruh di dalam rumah, tapi tetap di luar posisinya, tidak di dalam kamar atau apa, agar tidak sering keliaran itu tadi. Terus kalau tanggapan keluarga Mas sampai ikut jalannya, karena kalau saya sendiri sih TNI kok cek gelem serimpungan kelesotan main jaranan. Kalau jaranan kan otomatis kotor, bisa dibilang kesenian iya. Kotor lorok kabeh ndek awak kok iso. Kalau cerita pengalaman itu dimulai harus ya sejak pertama kali bisa kesurupan itu. Waktu pertama kali kesurupan saya sempat tidak disapa sama ibu 3 hari. Pengalaman awalnya itu. Kan bisa ngomong tua dulu bilang apa tau ngambeng kita. Ya itu. Teman-teman jalanan. Terus akhirnya bisa menerima piye? Bisa menerimanya ya itu saya buktikan lambat laun. Bu, ini saya hanya meneruskan budaya Banyuwangi, bukan untuk apa-apa. Tapi dengan syarat saya tetap ibaratnya dari segi pelajaran akademis saya berprestasi. Saya mengejar cita-cita, alhamdulillah sampai terkabul, tercapai. Tapi tetap meskipun pekerjaan saya apapun itu, saya tetap tidak pernah bisa lepas dari seni budaya Banyuwangi. Oke, jadi ini satu pandangan nih buat pelaku kesenian yang ada di Banyuwangi ataupun di mana saja, bahwasanya profesi Anda, pekerjaan Anda, ataupun bukan, maksudnya gini, kesenian itu nggak harus untuk orang-orang kalangan bawah. Jadi kalangan menengah ke atas pun juga banyak mencintai dan melakukan kesenian daerahnya masing-masing. Kalau di Kediri yang saya tahu itu ada polisi yang suka barongan itu. Ya, katanya sih itu juga yang ada satu atraksi baru salto itu dari polisi itu. Nah kalau di Banyuwangi ada TNI macan-macanan, kan kalah saing. Banyak senior. Oke. Terus kalau dari keluarga apa ibu aja yang shock
karena itu Yang pertama kali ini istri alhamdulillah ya awalnya loh kaget kok suami saya ada jaranan. ternyata orang jaranan. Aduh, kan gak boys ya itu kan pikirannya kan iya. identiknya kan orang-orang seni terutama jaranan atau barong kan wah orang-orang yang disepelekan. Nah, itu saya upaya saya untuk membuktikan ke semua pihak, mau keluarga, mau orang lain, bahkan ke diri saya sendiri bahwa pelaku seni itu suatu kebanggaan, bukan orang yang patut direndahkan. Itu tujuan saya. Akhirnya ya dapat menerima, bahkan anak saya kemarin umur 3 tahun berapa itu sempat menarikan kucingan di acara waterpark Kupang itu. Wih, sangar ya. Ya, jadi beruntunglah buat kalian para pelaku seni apalagi di Banyuwangi yang bisa melakukan mengatraksikan seni Banyuwangi. Karena kebetulan saya juga pengen sebenarnya. Tapi soro nggak ada keturunan seni. Jadi saya hanya bisa membantu melestarikan kesenian lewat ya seperti ini, video-video konten-konten Banyuwangi. Jadi seperti itu. Jadi beruntung buat kalian yang masih bisa. Kadang di rumah ya jaga-jaga dewe ya. Gue seneng-senengan lah ya. Oke. Itu karena dari keluarga. Nah, ini Mas, kita kembali ke hal mistis tadi. Awal pertama Dadi perasaannya kayak gimana? Awal pertama Dadi itu tidak sengaja, Mas. Tidak sengaja? Pada saat itu Barong Giri ngarak, kebetulan di desa sendiri, di desa Giri Kerajaan. Lah yang megang macanan ini generasi ketiga Barong Giri yang pegang macanannya, ya. Yaitu Cak Yono kalau tidak salah namanya. Yang jadi buntut ini ndak ada karena takut. Sudah terkenal wis paling keras. Namanya apa? Cak Yono. Enggak, itu nih Barong Giri dulu namanya Agung Budoyo. Agung Budoyo. Ya. Oke. Nah, berhubung ndak ada yang jadi buntute. Awalnya ada, pada saat ngarak itu kan terakhir mesti atraksi, Mas. Oh, terakhir kasih atraksi. Begitu lewat di jalan belakang sini di kiri di jalan tengah itu mau atraksi kurang 50 meter mau atraksi ya itu kok nggak ada yang mau jadi buntut, udahlah saya aja yang jadi buntut. Timbang kosongan ya. Daripada kosong kan jelek. Saya pikir gitu aja. Jalan ke timur begitu dikutuki pakai menyan lah kok ikut jatuh ya sudah ndak tahu apa sudah. Tapi itu memprediksi sebelumnya nyongkok apa enggak itu? Tidak. Ya tidak menyangka, ya tidak ada rencana, ya tidak tahu kan gitu. Memoro wis tiba-tiba jatuh, sadar sudah luka semua. Ada 17 luka di tubuh saya. Ini yang suka dari Mas Bare dari awal ya. Dia itu ingat sama nama orang yang berpengaruh di itu di perjalanannya, terus sama sesuatu yang sampai luka itu 17 itu dihitung apa namanya? Saya kasih ND plus soalnya. Oke, Bu. Luka gak nyesel tapi? Enggak. Alhamdulillah lambat laun tidak pernah luka setiap atraksi kecuali pada saat di Kupang itu pernah pengambilan yaitu tadi barang pesengan itu tadi di suatu rumah makan, kebetulan yang mengundang itu punya tempat makan atau rumah makan gitu. Di situ ada benda pusaka sempat saya ambil. Setelah sadar itu di sini sobek. Pas di tengah ini sobek. Ya baru itu pertama kali lagi merasakan luka selama di Kupang. Ceritanya ngeri ya aslinya. Oke, terus pernah nggak kejadian aneh yang di ini Mas Bara sendiri selama punya kodam itu? Karena tadi kan sebelumnya saya ngobrol dikit, dia sempat katanya telat betul ya, telat nyandingi belum sempat. Kalau pengalaman itu waktu kejadian kesurupan pertama. Ya begitu kesurupan pertama kan berarti kodam sudah mulai aktif dan menyatu ke jiwa raga saya. Ternyata sempat kejadian saya lupa ngasih makan, ketiduran. Besok paginya itu sudah ada bekas cakaran di tangan, di kaki. Dan itu masih belum saya kasih makan. Besok malamnya itu didatangi. Itu nggak dikasih makan, emang
Nggak ngerti karena kan Awal tidak maksudnya juga sengaja. nggak sengaja. Iya, sudah Jadi nggak mintanya ngerti itu berarti ya? mulai kelas 3 SD. Cuma baru aktifnya ya itu tadi. Iya. Jadi karena nggak ngerti ya. Tidak ngerti. Saya pikir SD aja sudah tidak ada efeknya, saya pikir begitu. Terus akhirnya sampai ngerti paham kalau itu waktu nyandingi gimana? Didatangi lewat mimpi 3 hari berturut-turut. Jadi mulai malam Jumat saya lupa, di tangan kaki ada bekas cakaran. Jumat malam didatangi mimpi, Sabtu malam didatangi mimpi, Minggu malam datangi mimpi, baru saya mulai pasangi sandalnya. Kira rada Ya, bisa dibilang rada bebel iki ditakoni mimpi sampai ngakeh gak sadar-sadar gak konek-konek. belum connect saat itu. Belum mikir sejauh itu. Akhirnya paham terus disandingis. Betul. Aman ya. Aman sudah sampai sekarang alhamdulillah. Pernah juga kejadian ya namanya menjadi anggota TNI kadang kita jaga. Tugas jaga kan seharian penuh 24 jam. Waktunya malam Jumat pas makan kan kita tidak bisa pulang ke rumah karena ada tugas tersebut atau sedang tugas di luar pulau. Lupa memberi makan itu tadi dengan tidak sengaja, tetap didatangi lewat mimpi. Sampai datang di rumah itu baru kita kasih sandingan. Tapi enggak sampai buat cedera atau enggak. Sudah tidak pernah buat cedera. Tapi begitu dikasih makan, nah pengalaman lagi pernah ada teman saya sesama TNI juga orang Jogja. Lebih tepatnya senior saya datang ke rumah pas saya ngasih makan. Ya itu yang disebut gerak sendiri, yaitu setiap makan juga masih gerak sendiri. Oke. Sampai sekarang masih gerak. Pernah nggak mah? Kan hubungan dengan Indonesia. Sebenarnya kalau kayak kodam perewangan kan bisa di lobby kalau udah. Betul. Pernah nggak kepikiran mungkin ngomong sendiri ke perewangannya ke kodamnya? Ya. Kalau misalnya lupa kalau pas dinas jangan sampai dibuat kayak hal-hal aneh gitulah. Ya itu sebelum saya bawa ke NTT dengan keterbatasan kayak contoh bunga kan di sana tidak selalu ada. Oh ya karena kalau pas ada saya kasih lengkap, kalau tidak ada ya saya sudah sudah saya utarakan ke NTT kondisinya seperti ini. Jadi alhamdulillah masih bisa dinego. Kayak jadi maksudnya itu biar aman lah ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Mas Bara kan di sana juga pelaku kesenian. Sudah lihat suasananya waktu main di sana. Dan di Banyuwangi juga akhir-akhir ini ya mungkin tahun lalu ya waktu pulang juga sempat lihat jaranan yang ada di Banyuwangi, animo masyarakatnya seperti apa. Mungkin ada perbedaan yang ya paling mendasar lah antara penonton yang di sini sama penonton yang di sana. Alhamdulillah kalau di Kupang penonton tertib. Kita pelaku seni dikasih tempat bahkan sangat luas, sangat sadar diri penonton di sana itu. Dan pada saat pulang ke Banyuwangi ya itu tadi kurangnya kesadaran penonton, kurang bisa menempatkan diri. Saya ini penonton bukan pelaku seni ya, tolonglah agak diberi ruang untuk para pelaku seni menampilkan tarian, atraksi dan lain-lain. Yes, benar sekali. Karena walaupun di Kupang udah tenar, di Banyuwangi kalau ada jaranan dia tetap lihat, tapi nggak pernah sampai itu nyerintungi ke sana sampai tidak pernah ya. Tetap menghargai karena beliau pelaku seni, jadi mungkin dia memposisikan dirinya sebagai kalau misalnya aku jadi pelaku seni yang main di Banyuwangi, jadi kok nggak biye. Nah, betul. Seperti itu perbedaannya itu. Terus kalau lihat animo masyarakat di Banyuwangi yang rame, full, padat, rapat, merayap, itu tanggapan dari Mas Bara sendiri gimana? Atau punya masukan-masukan untuk para penonton atau pelaku seni di Banyuwangi? Jujur di satu sisi saya bangga dengan banyaknya penonton, berarti kan rasa cintanya ke seni itu benar-benar tumbuh dari mulai anak kecil sampai dewasa, tua muda. Terus cewek cowok kan banyak berkumpul menjadi satu. Jujur saya senang. Cuma itu tadi karena kurangnya kesadaran, akhirnya malah jadinya pertengkaran yang terjadi. Karena gesekan, apalagi ketambahan entah itu miras atau apa, yaitu minta tolong agar lebih sadar diri ya sebagai penonton, itu saja. Kalau saran dari saya. Jadi itu sarannya dari Mas Bara
buat teman-teman yang ada di Banyuwangi, penonton semuanya, bisa memposisikan diri lah kita sebagai penonton, jadi harus memberi ruang untuk para pelaku seni agar bisa atraksi yang enak, terus kita bisa melihat, semua penonton bisa melihat dengan puas lah, tanpa ada gesekan-gesekan, karena akhir-akhir ini juga, kemarin juga yang terakhir ini waktu COVID ini, di Wonosobo ada kesenian jalanan, tapi terjadi perkelahian. Saya sempat itu. Ya, makanya kita berharap semoga semua warga Banyuwangi, khususnya yang suka jaranan, bisa menghargai para pelaku seni. Oke, ada lagi yang mungkin yang mau disampaikan sama itu pengunjung Obos Channel semuanya? Tambahan lagi untuk pengunjung Obos Channel, di saat musim-musim pandemi seperti ini, tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, social distancing, agar kita, ya pelaku seni maupun pecinta seni, khususnya penonton, bisa tetap menikmati kesenian yang ada agar tetap berjalan lancar. Yes, jadi ini gini, kita pengen Banyuwangi tetap cepat pulih. Pelaku kesenian ataupun kesenian Banyuwangi tetap bisa berjalan lagi kembali normal, dan itu butuh kerjasama yang sangat dibutuhkan sekali, kerjasama antara pelaku seni sama penonton. Jadi yang menjadi persyaratan dari pemerintah ya dituruti, seperti menggunakan masker, terus jaga jarak. Jadi seperti itu harus dituruti supaya kesenian Banyuwangi bisa cepat-cepat kembali normal lagi, walaupun dengan keadaan new normal ya. Gitu. Oke, udah ada lagi? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Terima kasih buat Mas Bara sudah memberikan informasi yang sangat penting sekali, apalagi waktu tentang Ika Wangi. Ya, itu sangat penting sekali bagi saya ataupun mungkin buat yang nonton Obos Channel. Oke, terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih juga saya ucapkan untuk semua pengunjung dari Obos Channel yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe, like, share, komen, bunyikan lonceng biar nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Obos Channel. Dan akhirnya saya Mumu dan juga Mas Jalubara Fonda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.